Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali belajar PAI ya. Anak-anak, mudah-mudahan kamu di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pada pelajaran hari ini kita mempelajari bab 10. Ya, kita mempelajari bab 10. Pertemuan kemarin kamu sudah melaksanakan pujian atau ulangan hari. Sekarang kita pada minggu kemarin kamu sudah membuat latihan atau melaksanakan latihan bab 8 ya. Sekarang kita mempelajari adalah bab 9. Maaf tadi Bu Guru salah. Mari melaksanakan sholat ya. Bab 9, mari melaksanakan sholat ya. Keutamaan sholat. Pasti sebagai umat Islam kamu wajib melaksanakan sholat. Terutama sholat 5 waktu. Tujuan pembelajaran ini adalah memahami keutamaan sholat. Keutamaan sholat itu termasuk rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? Yang pertama adalah syahadat, 2 sholat, ya, 3 zakat, 4 puasa, 5 pergi haji. Jadi yang kita mau pelajari adalah hari ini tentang sholat. Sholat 5 waktu sehari semalam, ya. Apa sih keutamaan sholat? Ya, sholat sebenarnya yaitu sholat itu terbagi menjadi 5. Ya, waktu-waktunya yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Nah, setiap sholat itu pasti ada waktu-waktunya dan keutamaannya. Keutamaan sholat ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung pada waktu Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu ya. Amal yang pertama kali akan ditanya di hari kiamat adalah sholat ya. Sebelum amal-amal yang lain adalah yang ditanya kita amal kebaikan kita atau sholat kita. Sholat kita bagus apa tidak? Sholatnya banyak ditinggalin apa tidak? Kalau kita sering meninggalkan sholat, maka Allah akan nanti mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi dalam suatu hadis, inna awwala ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa hasira. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jadi apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jadi segala sesuatu itu pertama kali yang dilihat adalah sholatnya. Kalau kita sholatnya dengan baik, mengerjakannya tidak asal-asalan atau tidak bolong-bolong, kadang-kadang subuh ketinggalan, nggak dikerjakan sholatnya ya. Zuhur udah lewat waktunya, asar udah mau sore, udah mau maghrib udah hampir isya udah lama tengah malam, udah kenyang nonton TV, udah main, baru sholat isya. Subuh ketiduran, belum bangun ya. Jadi itu
perbuatan yang tidak baik. Ya, jadi sholat itu adalah sesungguhnya yang pertama kali dihisab oleh Allah dari amal seseorang. Ya, jadi kita mulai diri kita dengan sholat tepat waktu, ya. Jangan sampai kamu tinggalkan sholat. Apalagi nih anak-anak kelas 4 nih, udah pada besar, udah bisa hafalan sholat, bacaan-bacaan sholatnya, ya. Di rumah kamu harus rajin sholat. Jangan pernah meninggalkan sholat, ya. Utamaan sholat lain dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bercerita, ya, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amali apa yang paling dicintai Allah Ta'ala? Beliau Rasulullah menjawab, sholat pada waktunya. Pada waktunya maksudnya sholat tepat pada waktunya. Lalu apalagi, kata beliau menjawab. Lalu apalagi, tanyaku. Beliau pun menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apalagi, tanyaku lebih lanjut, maka beliau menjawab, jihad fisabilillah. Jadi keutamaan sholat itu adalah yang pertama, sholat pada tepat waktu, ya. Kalau sudah dengar azan, segera kamu mengerjakan sholat. Jangan malah main, nanti lupa sholatnya, ya. Jadi amal yang paling pertama adalah sholat. Sholat pada waktunya, ya. Jadi bercerita, ya, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah satu, sholat pada waktunya, tepat pada waktunya. Setelah itu apa lagi? Berbakti kepada kedua orang tua. Tuh, berbakti kepada orang tua adalah hal yang paling disukai oleh Allah. Apalagi katanya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu keutamaan sholat, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi 5 kali setiap hari? Apakah kalian menganggap masih akan ada kotoran atau daki yang tersisa padanya? Para sahabat menjawab, tidak akan ada yang tersisa sedikit pun kotoran padanya. Lalu beliau bersabda, seperti itu pula dengan sholat 5 waktu. Dengannya Allah akan menghapus semua kesalahan. Apa itu maksudnya? Jadi kalau diibaratkan ini ada di depan pintu rumah kita ada air, ya. Apakah kalian menganggapnya, bagaimana pendapatmu seandainya ada sungai di depan pintu kita? Setiap hari 5 kali dalam sehari kita membersihkan badan kita, pasti badan kita tetap bersih. Diumpamakan seperti itu. Jadi kalau kita setiap hari sebanyak 5 kali dalam sehari berwudu, maka mudah-mudahan dalam tubuh kita ini tidak ada kotoran, ya. Tidak ada kotoran yang menempel dalam tubuh kita, karena setiap harinya kita membersihkan tubuh kita sebanyak paling sedikit adalah 5 kali, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Dari hadis riwayat Muslim. Ada lagi hadis ini, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, ya. Surah Al-Ankabut ayat 45, ini firman Allah, ya, dari surah Al-Ankabut. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, ya. Jadi itu terutama sholat. Keutamaan sholat lagi, walladzina, bismillahirrahmanirrahim, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun ulaika humul warithun
alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya, mereka itu orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Dalam janji Allah, siapa yang melaksanakan sholat dan menjaganya dengan baik, Allah akan memberikannya, ya, akan memasukkannya ke dalam surga Firdaus. Dan bahkan mereka kekal di dalamnya. Mereka abadi tinggal di surga Firdaus. Surah Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 9 sampai 11. Lagi, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, orang-orang yang sabar. Jadi orang yang sabar, orang yang sholat adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Itu keutamaan sholat. Ya, sudah selesai anak-anak. Mudah-mudahan dari pelajaran hari ini kamu bisa menjalankan sholat dengan baik dan tertib, ya. Ibu rasa cukup sekian. Mudah-mudahan kamu mengerti apa yang kita pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kamu apa ya? Yaitu merangkum tentang menunaikan sholat secara tertib, ya. Kamu lihat bab 9 dari halaman 123 sampai 124, ya. Selamat mengerjakan. Bu Guru ucapkan selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.